Halo teman wisata. Kali ini kita akan ngebahas alur cerita film Venom 2 Let There Be Carnage yang rilis tahun 2021. Film ini bercerita tentang makhluk yang disebut Venom yang bertemu dengan variannya yang berwarna merah di tubuh seorang tahanan, guys. Dan Venom merah yang bernama Carnage itu terbentuk karena darahnya Eddie. Kalian pasti udah nggak sabar kan buat denger alur ceritanya? Film ini disutradarai oleh Andy Serkis dan dibintangi Tom Hardy dan juga Michelle Williams. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan sebuah scene di suatu penjara yang terkenal dengan penjara untuk orang yang punya kasus kejahatan yang berat. Di situ ada sepasang kekasih yaitu Cletus Kasady dan Frances Barrison atau Shrek Francis yang memiliki kekuatan yaitu mengeluarkan gelombang suara. Dan kalau Cletus, dia merupakan seorang psikopat yang pernah menjadi objek penelitian. Di tahun 1996 mereka berdua dipisahkan oleh polisi. Di sini Cletus sangat marah karena harus dipisahkan dengan wanita yang ia cintai. Di tengah perjalanan Frances menggunakan kekuatannya untuk kabur. Untungnya ada seorang petugas berhasil menggagalkan rencananya dengan cara menembaknya, guys. Beberapa tahun kemudian Frances dapat kabar kalau Cletus kekasihnya bakal dijatuhi hukuman mati atas semua kejahatannya. Scene pindah di mana Eddie yang lagi diminta buat datang ke kantor polisi. Dan polisi di situ nyampein pesan kalau Cletus pengen ketemu sama si Eddie. Tiba-tiba si Venom keluar dari tubuh Eddie dan berniat untuk memakan kepala polisi. Eddie langsung menarik Venom ke dalam kamar mandi. Di sini Eddie sama Venom berdebat, guys, dan sampai akhirnya Venom setuju kalau mereka bakal bertemu sama si Cletus. Sesampai di penjara, Eddie masih bingung kenapa si Cletus pengen ketemu sama dia. Karena si Eddie ini seorang jurnalis, dia menanyakan semua tentang kasusnya si Cletus. Tapi si Cletus malah nggak ngejawab pertanyaannya Eddie. Yang ada dia malah ngebahas si Frances, kekasih yang ia cintai. Sebelum pergi, Venom merhatiin beberapa gambar coretan di dinding yang ada di sel tahanan Cletus. Sesampainya di apartemen, Venom langsung menggambar semua coretan tadi. Gak diduga ternyata dari coretan-coretan itu, Venom nemuin tempat yang dimana dulu merupakan tempat untuk mengubur semua mayat orang-orang yang dibunuh sama Cletus. Dari situ polisi langsung mengevakuasi orang-orang yang telah terkubur di sana. Karena kasusnya terkuak, si Cletus akhirnya dijatuhi hukuman mati dan sebentar lagi mau dieksekusi. Sementara itu di sisi lain terlihat Venom mengamuk. Venom nagih janji Eddie yang sebelumnya dia bilang kalau boleh memakan orang-orang yang jahat. Tapi sampai sekarang Venom masih tetap aja dilarang dan malah disuruh Eddie untuk makan coklat dan otak ayam. Di sini Venom marah banget karena udah ngerasa kelaparan. Lalu Eddie pun mengajak ke sebuah toko, guys, untuk membeli coklat yang biasa dimakan sama Venom. Tapi sayangnya coklat itu udah habis. Gak kehabisan cara, Eddie langsung membawa Venom ke sebuah peternakan ayam. Tapi si Venom masih marah-marah dan bilang kalau otak ayam itu sangat kecil dan rasanya aneh. Beda dengan otak manusia yang lebih besar dan rasanya juga enak. Gak lama mereka berdua dapat telepon dari Annie, mantan kekasihnya Eddie. Eddie pun langsung segera menghampiri sebuah restoran dan bertemu Annie. Di sana Annie bilang kalau udah bertunangan dan segera mau nikah. Di sini Eddie ngerasa sedih soalnya dia masih punya perasaan sama Annie. Karena merasa sakit hati, Eddie langsung pulang ke apartemennya. Keesokan harinya Venom terlihat mencoba menghibur Eddie dengan membuatkan sarapan untuknya. Tapi kelakuan si Venom malah bikin seisi apartemen berantakan. Setelah itu Venom pun mengambilkan beberapa surat untuk Eddie dan ternyata ada salah satu surat yang ternyata dikirimkan oleh Cletus. Surat itu berisi pengalaman hidup Cletus sejak kecil sampai sekarang. Cletus menceritakan bagaimana awal mula dia menjadi seorang psikopat yang membunuh semua anggota keluarganya sampai akhirnya ia bertemu dengan Frances, seorang gadis yang selalu mendukung dan menyemangatinya. Setelah itu Eddie pun langsung bergegas pergi untuk menemui Cletus. Dalam pertemuan itu, Cletus mengatakan kepada Eddie bahwa mereka berdua sebenarnya sama. Di sini Venom gak terima dan langsung menyerang Cletus dengan tubuhnya. Kesempatan itu kemudian digunakan oleh Cletus untuk menggigit tangan Eddie dan ternyata dari gigitan itu Cletus pun sadar bahwa yang ia dapatkan bukanlah darah manusia normal, melainkan cairan lengket berwarna hitam pekat. Di scene selanjutnya terlihat Venom sama si Eddie berantem lagi. Si Eddie bilang kalau seharusnya tadi Venom gak kepancing dan menyerang Cletus, karena itu bisa membahayakan identitas mereka. Alhasil keduanya pun saling berdebat satu sama lain. Venom tentu aja gak terima jika Eddie terus saja menyalahkannya karena biar gimana pun juga Venom ngelakuin itu untuk membela Eddie. Venom yang marah lantas menyerang Eddie. Terlihat seisi apartemen itu sangat kacau karena perkelahian mereka. Bahkan Venom sampai melemparkan barang-barang kesayangan Eddie keluar jendela. Saking kesalnya Eddie pun menyetrum dirinya sendiri agar Venom keluar dari tubuhnya. Venom yang kesakitan langsung keluar dan masuk ke tubuh orang lain yang ada di luar apartemen. Venom memberikan salam perpisahan dengan menghancurkan motor Eddie dan masuk ke tubuh wanita yang menaiki sepeda. Di
scene lain terlihat Cletus yang pergi lagi akan dieksekusi mati. Ia disuntikkan sebuah cairan berbahaya yang bisa membuatnya tewas. Tapi si Cletus malah kejang-kejang dan tubuhnya langsung berubah menjadi seperti Venom berwarna merah. Ternyata ini karena sebelumnya Cletus menggigit tubuhnya Eddie. Dan Venom ini dinamai sebagai Carnage. Gak seperti Venom, Carnage memiliki sifat susah dikontrol dan juga lebih ganas. Carnage pun mengamuk membunuh semua orang yang menghalanginya. Puluhan peluru yang datang tak mampu menghentikannya. Dia juga memakan kepala penjaga tahanan di situ untuk menambah kekuatannya. Dan si Carnage berhasil keluar dari penjara. Sementara itu di apartemennya, Eddie terlihat masih sibuk membereskan semua kekacauan akibat Venom kemarin. Setelah itu Eddie didatangi oleh seorang detektif guys. Dia melaporkan kalau Cletus berhasil kabur. Dari penjaranya detektif pun meminta Eddie untuk berhati-hati karena Eddie yang udah membongkar semua kejahatan Cletus. Eddie langsung mencari sebuah petunjuk lagi dari gambar-gambar yang udah digambar sama Venom. Dari penyelidikan singkatnya, Eddie berhasil ngedapetin informasi kalau Cletus kemungkinan bakal pergi membebaskan kekasihnya. Setelah itu, Eddie langsung mengabarkan hal itu kepada detektif tadi. Di sisi lain, terlihat Venom yang terus-menerus berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Rupanya Venom mengalami kesulitan untuk menemukan tubuh yang cocok untuknya. Sampai akhirnya dia pun bergabung ke dalam pesta Halloween. Orang-orang sama sekali nggak ada yang curiga karena mereka berpikir bahwa Venom adalah manusia yang lagi menggunakan kostum. Dia mengikuti pesta itu tapi akhirnya kelelahan dan masuk ke tubuh Nyonya Chen, yaitu penjaga supermarket. Sementara itu Cletus yang udah mengetahui lokasi kekasihnya langsung bergegas untuk membebaskan Frances. Dengan kekuatannya sekarang ia pun berhasil dengan mudah membunuh para penjaga dan dokter yang sudah mengurung Frances. Karena penjaga yang cukup banyak, Frances juga menggunakan kekuatan gelombang suara untuk membantu Carnage. Tapi hal itu malah membuat Carnage merasa kesakitan, karena ia sama seperti Venom yang lemah pada api dan juga gelombang suara. Tapi akhirnya sepasang kekasih itu pun tetap berhasil kabur dari pengejaran itu. Detektif pun menciduk Eddie karena berpikir bahwa Eddie menyembunyikan sesuatu yang berkaitan dengan Cletus. Namun Eddie tentu tidak mungkin mengatakan apapun tentang Venom. Alhasil dia pun meminta detektif untuk menghubungi Annie. Setelah bertemu dengan Annie, Eddie pun langsung meminta bantuannya untuk mencari Venom. Karena untuk sekarang hanya Annie yang bisa Eddie percaya. Tak lama kemudian Annie pun pergi ke toko Nyonya Chen untuk menanyakan keberadaan Venom. Namun tingkah lakunya Chen sangatlah mencurigakan sehingga Annie bisa langsung tahu kalau Venom sekarang berada di dalam tubuhnya. Dengan sedikit rayuan, Venom pun akhirnya keluar dari tubuh Nyonya Chen dan masuk ke dalam tubuh Annie. Sebelum kembali masuk ke dalam tubuh Eddie, Venom meminta Eddie untuk meminta maaf kepadanya terlebih dahulu. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Eddie pun terpaksa meminta maaf kepada Venom dan mereka berdua pun akhirnya bersatu kembali. Di sisi lain, Frances dan Cletus bekerja sama untuk menjemput paksa para tamu undangan yang akan menghadiri pesta pernikahan mereka termasuk Eddie. Namun karena Frances tidak menemukan Eddie di apartemennya, jadi ia pun menculik Annie sebagai tumbal untuk memancing Eddie. Setelah mengetahui hal itu, Eddie dan Venom pun langsung bergegas ke tempat acara pernikahan Cletus dan Frances. Di sana Venom sangat terkejut melihat sosok Carnage. Hal itu pun membuat ia takut dan merasa bimbang untuk masuk. Namun Eddie berusaha membujuknya dengan mengatakan bahwa di dalam pesta itu Venom bebas memakan siapa aja kecuali si pastor di gereja. Di sini Frances mencoba menyerang Venom. Karena merasa kesakitan, Carnage langsung menghajar Frances. Dan duel kedua simbiot itu pun akhirnya terjadi. Meskipun awalnya sempat ragu, namun Venom tetap mencoba melawan Carnage. Dokter yang ada di atas berusaha membantu Venom dengan menumpahkan bensin dan menyalakan api di tubuh Carnage. Nah, kesempatan itu kemudian digunakan oleh Venom untuk menyerang Carnage. Tak lama kemudian terdengarlah bunyi lonceng yang membuat keduanya semakin kesakitan. Nah, setelah suara lonceng dihentikan, barulah kedua simbiot itu kembali ke dalam tubuh manusianya dan melanjutkan pertarungan. Setelah melumpuhkan Venom, Carnage pun langsung menangkap Annie serta Frances, karena Carnage menganggap kalau Frances adalah ancaman untuknya. Melihat hal itu, Cletus tentu saja tidak terima dengan tindakan Carnage. Ia pun mencoba memberontak untuk menyelamatkan istrinya. Kesempatan itu pun dilihat oleh Venom sehingga ia pun berpikir bahwa pertengkaran Cletus dan Carnage akan menjadi kelemahan untuk mereka. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Venom berhasil bangkit dan langsung menyerang Carnage. Beruntungnya Venom berhasil menyelamatkan Annie dan kembali melanjutkan pertarungan. Saat itulah Venom pun mendapatkan ide untuk menyerang Frances ke arah lonceng. Otomatis penggabungan suara Frances dan lonceng akan membuat ia dan Carnage merasa kesakitan.
Frances pun tewas akibat tertimpa lonceng. Sementara itu Eddie dan Cletus terjatuh dari ketinggian karena telah berpisah dengan simbiot mereka masing-masing. Namun beruntungnya Venom berhasil kembali masuk ke dalam tubuh Eddie sebelum ia terjatuh. Venom kemudian bangkit kembali dan langsung melahap tubuh Carnage yang tidak memiliki inang. Barulah setelah itu ia melahap tubuh Cletus dengan sangat beringas. Sebelum polisi tiba di TKP, Annie dan Eddie dan dokter pun langsung kabur dari tempat itu agar mereka semua terhindar dari masalah. Film diakhiri dengan diperlihatkannya Venom yang sedang bersantai di tepi pantai, dan film pun selesai. Di akhir film kita pun diperlihatkan kepada Eddie yang sedang menonton TV di dalam kamarnya. Untuk sesaat ia merasa seperti ditarik ke dimensi lain. Kemudian mereka pun melihat siaran TV yang menampilkan Spider-Man di televisi. Entah mengapa Venom terlihat sangat tertarik pada Spider-Man. Nah itu dia guys alur cerita dari film Venom Let There Be Carnage tahun 2021. Seru banget ya film Venom yang kedua ini. Kayaknya ini Venom bakal masuk ke multiverse-nya Spider-Man deh menurut aku. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oh iya teman wisata, sebelum kita akhiri video kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Jangan lupa juga untuk tulis di kolom komentar tentang film apa lagi yang harus aku buat alur ceritanya.